Di video kali ini aku mau menceritakan kejahatan dua anak SMP yang melakukan kejahatan seksual kepada teman seusianya. Halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Seperti yang udah aku sampaikan di awal video, di video kali ini aku mau menyampaikan kejadian nyata anak SMP memperkosa anak SMP. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah ini kejadian terjadi masih belum terlalu lama. Kejadiannya ini di akhir tahun 2019 di kota Incheon, dan pelakunya itu merupakan dua anak remaja berusia 15 tahun. Mungkin di antara polo ada juga yang berusia 15 tahun yang nonton ini, ada juga polo yang mungkin udah melebihi usia itu tapi masih ingat gimana sih rasanya di usia 15 tahun. Jujur usia 15 tahun itu bisa dibilang tergolong usia masih remaja banget, masih labil banget. Dan memang merupakan usia yang masih membutuhkan cukup banyak bantuan dari orang tua dalam membuat keputusan karena saking labilnya gitu. Lebih tepatnya kejadian ini terjadi di bulan Desember tahun 2019 dan pelaku dari kejadian kali ini ada dua orang dan dua-duanya berusia 15 tahun. Ini kejadian terjadi di kota Incheon. Jujur nggak tahu kenapa Incheon itu memiliki image anak-anak remajanya itu agak rusak di situ. Yo agak gitu. Bukan berarti Incheon itu semua jelek, tapi ada beberapa daerah di Incheon itu yang terkenal anak-anaknya itu nakal gitu. Dan mungkin berita-berita yang seperti ini juga membuat image seperti itu lebih dalam lagi. Karena pelakunya ini berusia 15 tahun, kejadian kali ini pelakunya itu sama sekali nggak diberitahu identitasnya. Memang ada fotonya kayak gini setelah ditangkap, tapi kita nggak tahu bahkan marganya itu apa. Padahal mereka ini merupakan seseorang yang melakukan pemerkosaan dan juga kekerasan. Nah, kejadiannya ini berawal mula dari dua pelaku, mari kita sebut aja si A dan si B. Dan mereka berdua ini memang merupakan teman dan satu geng di sekolahnya, dan mereka berdua ini dikenal sebagai anak-anak yang memang nakal. Jadi memang nakal dan bandel dan suka bikin masalah di sekolah. Mereka ini suka melakukan pembulian dan juga suka mencari target. Jadi kalau misalnya ada teman ataupun siswa lain yang terlihat agak culun ataupun yang polos gitu, langsung didekatin, dibully, disuruh-suruh, dipukulin, diganggu. Pokoknya semua hal-hal yang negatif, ya semua kata yang ada di dalam keyword bully itu dilakukan semuanya sama anak-anak ini. Masalahnya ini terjadi pada tanggal 23 Desember tahun 2019. Jadi Desember ini kan merupakan masa-masanya Korea memasuki musim dingin dan merupakan waktunya untuk libur musim dingin. Jadi tanggal 23 mereka berdua ini lagi libur dan janjian untuk ketemu di gym yang ada di apartemen. Jadi kesannya mereka ini tinggal di satu kompleks apartemen yang sama, dan biasanya kalau apartemennya gede mereka itu ada satu gym yang bisa digunakan ataupun fasilitas gym yang bisa digunakan oleh orang-orang yang tinggal di situ gitu. Nah, mereka berdua A dan B itu janjian untuk ketemu di gym. Pertemuan antara A dan B ini nggak ada tujuannya, mereka ketemu aja sebatas kayak main gitu. Nah, mereka di gym lagi ngomong-ngomong sambil pura-pura olahraga gitu. Tiba-tiba ada seorang siswi yang juga berusia 15 tahun yang masuk ke gym itu. Jadi kemungkinan besar siswi ini juga merupakan orang yang Jadi kemungkinan besar siswi ini juga merupakan orang yang tinggal di apartemen yang sama sehingga bisa menggunakan fasilitas gym yang ada. Siswi ini mari kita sebut aja C, oke, ini korbannya nanti. Jadi ada dua pelaku A, B, dan C, ini korbannya yang perempuan. Nah, si C ini masuk ke gym. Nah, seketika masuk dia menyadari kalau ada si A dan si B. Tentu karena si C ini juga tahu A dan B itu orang yang kayak gimana, dia itu agak ketakutan dan kelihatan kayak kaget gitu. Melihat itu si A dan si B bukannya kayak malah menjauhi ataupun memberikan ruang untuk si C, dia ini malah mendekati si C dan bilang kayak gini, "Loh, kamu ngapain? Kok ngindar kita? Takut ah? Loh, ngapain takut? Kita lo nggak gigit. Loh, kamu mau mana?" Gini, kayak malah didekatin dengan cara yang sangat tidak nyaman, yang membuat C itu juga takut dan juga tidak nyaman di gym itu. Si C yang ketakutan, tentu dia juga nggak berani bilang, "Ya aku takut sama kamu, aku nggak nyaman sama kamu." Dia cuman kayak, iya kenapa?" Kayak gitu, kayak pasif banget. Sedangkan si A dan si B ini terus menerus kayak tanya, "Loh, kamu ngapain kesini? Liburan ke gym kenapa? Loh, kamu nggak ada temen dah? Dingin toh musim dingin. Oh iya, kamu kedinginan kayaknya. Mau tak ini loh, tak kasih minuman yang menghangatkan kamu. Mau tak? Sini ini loh, kamu kalau minum ini hangat gitu." Setelah bilang kayak gitu, si A dan si B memang karena mereka ini anak-anak yang kurang baik gitu ya. Mereka ini udah menyiapkan minuman alkohol ternyata. Jadi
Nggak mungkin kalau mereka itu bisa beli di supermarket, tapi kemungkinan besar mereka ngambil dari rumah ataupun ya nggak tahu dapat dari mana gitu. Pokoknya si A dan si B itu mengeluarkan minuman alkohol terus bilang ke si C, ini loh kalau kamu minum ini langsung anget ini loh cobaan minuman. Si C yang juga masih berusia 15 tahun tentunya menolak tawaran itu. Dia bilang, oh nggak mau, aku nggak mau. Melebihi dari minuman soju, dia ini nggak mau menghabiskan waktu dengan dua orang laki-laki yang tidak dia suka. Melihat itu, si A dan si B ini malah menikmati. Loh, kamu kok nggak mau sih? Kita kan temen, masa temen kayak gini? Ini loh tak minum dikit dulu. Nggak apa-apa toh, ini loh, ayo sini. Nah, si C itu dipaksa minum dan minumnya itu bukan kayak sedikit atau gimana. Bener-bener kayak di ini agak maaf ya, ini cuman penjelasan. Kayak nuang bensin oplosan loh. Ini loh minuman, oh ini loh gimana, seneng toh, enak toh, kayak gitu. Dan tentunya si C yang bukan anak yang suka minum minuman alkohol dan juga bukan orang yang terbiasa minum alkohol, dia itu langsung mulai geliyeng ataupun kayak mabuk dan berakhir dengan kayak pingsan gitu. Bukan pingsan ya, kayak benar-benar mabuk total gitu. Jadi kayak nggak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri, kayak benar-benar udah mabuk total gitu. Melihat ini, si A dan si B harusnya kan takut ya toh. Waduh, ini kok temenku pingsan gimana? Nanti kalau orang tuanya datang aku bilang apa? Harusnya takut akan perbuatan yang udah mereka lakukan ya toh. Tapi si A dan si B itu bukannya malah takut, tapi malahan mereka itu menggunakan ini sebagai kesempatan. Kesempatan untuk menghancurkan masa depan mereka dan juga si C. Si C yang udah kehilangan kesadaran ini dibawa ke atap apartemen. Dan mungkin buat pol-pol yang agak kurang familiar sama apartemen, karena di Indonesia kan kebanyakan tinggal di rumah ya toh. Biasanya kita itu bisa ke lantai paling atas apartemen, tapi untuk pergi ke atapnya apartemen itu ada tangga lagi. Karena siapa sih yang harus ke atap apartemen? Hampir nggak ada. Biasanya yang ke atap itu yo mungkin petugas maintenance ataupun kalau ada masalah di fasilitas apartemennya gitu. Si A dan si B itu menyeret badannya si C ke lift, lalu mereka itu pergi ke lantai paling atas. Sesampainya di situ, si C ini diseret lagi naik ke ruang tangga. Dan karena ini jujur dua laki-laki bawa satu anak perempuan, ini kan nggak terlalu susah ya toh. Jadi tidak lama setelah itu mereka berhasil nyampe dan sesampainya di situ mereka mulai melepaskan hawa nafsu mereka dengan cara yang sangat salah. Si A dan si B ini mulai melakukan pemerkosaan dan juga memukuli si C seolah-olah ini kayak mainan gitu. Dan tentunya karena diperkosa dan juga dipukul, si C itu juga sempat terbangun di tengah-tengah. Tapi kalau terbangun, dia mau gimana? Mau ngelawan pun badannya udah gak terlalu nurut karena agak mabuk. Udah gitu, dia harus melawan dua anak laki-laki yang seusianya. Sehingga hal ini terus berlanjut hingga si A dan si B itu puas melepaskan hawa nafsu mereka. Nah, setelah kejadian ini selesai, si A dan si B itu bukannya lari ketakutan takut dilaporkan atau gimana. Mereka masih berani-beraninya bilang gini ke si C. C, yang tahu kejadian ini cuman aku, si B sama kamu. Kalau ini kejadian sampai ada yang tahu, hati-hati loh kamu. Ini bisa terjadi lagi. Ya, mereka itu mengancam si C agar tidak melaporkan hal ini. Si C yang mengalami kejadian yang sangat mengejutkan seperti ini, dia sendiri pun lumayan shock. Dan pada awalnya dia itu nggak berani melaporkan hal ini ke kepolisian ataupun kepada orang tuanya. Jujur mau lapor ke polisi juga agak malu. Mau bilang ke orang tuanya takut dimarahi dan juga takut bikin orang tuanya itu sedih gitu. Tapi untungnya beberapa hari setelah itu si C memberanikan diri untuk menceritakan apa yang terjadi kepada mamanya. Mamanya mendengarkan hal ini sangat marah, tapi tidak kepada putrinya. Mamanya ini sangat marah kepada si A dan si B alias pelakunya dan langsung mengajak si C untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang terjadi kepada putrinya. Sehingga pada tanggal 3 Januari tahun 2020 akhirnya laporan ini masuk ke kantor polisi. Dan karena ini laporan masuk ke kantor polisi, tentunya pihak sekolah juga tahu bahwa siswa mereka si A dan si B ini melakukan kejahatan
kriminal seperti ini. Dan dari sudut pandang sekolah, mereka itu mikir, ini kalau sampai masuk berita, sekolah kita ini image-nya bakal jatuh ini. Wah, ini harus segera kita tangani ini. Sekolah langsung mengadakan rapat komite penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan melalui rapat itu, mereka langsung memutuskan untuk mengeluarkan siswa si A dan si B. Nah, memang keputusan yang dilakukan oleh pihak sekolah ini benar. Tapi di satu sisi, keputusan ini bisa dibilang sangat licik karena tujuan dari sekolah adalah memang benar untuk mengeluarkan anak-anak buruk dari sekolahnya ini, tapi di satu sisi juga untuk mempertahankan nama baik mereka. Karena waktu kakak dari korbannya ini, kakak dari si C ini pergi ke sekolahnya si A dan si B untuk komplain, sekolahnya itu bilang kayak gini, oh itu bukan siswa kita, udahan jangan ke kita enggak tahu, itu bukan urusan kita. Nah, kayak gitu. Jadi terkesan bukannya si sekolah ini ikutan untuk menghukum apa yang dilakukan oleh siswa-siswanya, tapi lebih mementingkan image sekolahnya. Tapi apa yang bisa dilakukan sama kakaknya si C? Ya memang benar si A dan si B ini udah dikeluarkan dari sekolah. Udah gitu setelah dicari tahu lebih lanjut, si A ini udah pindah sekolah. Udah gitu dia ini udah mencari pengacara yang lumayan mahal untuk membela dirinya. Dan bahkan di tengah kejadian ini, si A ini pernah liburan sama keluarganya itu ke luar negeri. Jadi nggak terlihat bahwa si A ini merasa dia ini pernah melakukan suatu hal yang salah gitu, kayak pede banget. Dan sekitar 3 bulan setelah itu, pada tanggal 29 Maret tahun 2020, keluarganya itu mengupload kejadiannya ini untuk mendapatkan petisi dari orang-orang. Dan untungnya petisi ini mencapai angka 342.000 orang. Dan seperti yang Polo-Polo tahu, kalau misalnya banyak yang ikutan petisi, ini sebenarnya nggak mengubah hasil dari sidang atau gimana. Ini berarti cukup banyak orang yang menaruh perhatian di kejadian ini, sehingga berharap kejadian ini bisa terselesaikan dengan baik gitu. Ya toh. Dan pada tanggal 9 April tahun 2020, hakim yang bernama Kim Byung-guk, untungnya orangnya ini lumayan tegas dan langsung bilang bahwa pelakunya ini harus ditangkap. Dan juga menegaskan bahwa meskipun pelakunya ini masih di bawah umur, apa yang mereka lakukan ini tetap salah dan harus ditangkap. Dan akhirnya sebenarnya tidak terlalu susah untuk menangkap si A dan si B karena mereka masih di bawah umur dan ya mau pergi kemana ya toh. Nah, si A dan si B akhirnya ini ditangkap dan saat diinterogasi, bukannya mereka itu langsung kayak, iya pak saya salah gitu, enggak. Si B itu masih berani-beraninya bilang kalau dia itu nggak ikutan memperkosa, alias kayak, enggak pak saya itu cuma bantu aja pak yang memperkosa si A pak. Padahal polisi itu udah memiliki bukti DNA bahwa si A dan si B itu memperkosa si C. Dan polisi menunjukkan, ini loh DNA dari air mani kamu itu udah ditemukan. Kamu masih mau bilang kalau kamu nggak melakukan tak? Kamu mau hukumannya diperberat. Dan baru si B itu mengakui perbuatannya. Sampai di sini mungkin ada pol-pol yang masih mikir, tapi Mas Hansol, kenapa si A dan si B itu melakukan hal yang sejahat ini kepada si C? Kan sebenarnya kalau misalnya random gak harus si C atau... Jadi sebenarnya si A dan si B itu juga memiliki alasan mengapa si C diperkosa dan juga dipukulin kayak gini. Si C ini deket sama satu anak siswa di sekolah yang sama tempatnya si A dan si B. Dan kebetulan si A dan si B itu gak suka cowoknya ini, sehingga mereka melakukan ini semua kepada si C karena kamu temannya dia, kayak gitu. Ya sebenarnya bisa dibilang ini juga salah satu bentuk pembulian. Diakibatkan kejadian ini, si C itu harus mendapatkan perawatan intensif dari dokter ortopedi dan juga ginekologi selama 1 bulan, bayangkan. Untungnya melalui kejadian kali ini pemerintah Korea juga mengubah undang-undangnya. Sebenarnya bukan pemerintah kayak yuk ubah gitu, enggak. Ada satu bisa dibilang anggota partai bernama Lee Jong-mi yang membuat gerakan bahwa undang-undang anak remaja ini harus diturunkan. Jadi untuk saat ini mulai tahun 2022, kalau misalnya anak berusia 13 tahun itu melakukan tindakan pidana, itu udah bisa dihukum. Karena sebelumnya kalau misalnya ini merupakan kelakuan anak remaja, hukumannya itu nggak sekeras orang dewasa. Karena dilihatnya, oh ini remaja, mereka mungkin masih nggak tahu. Kayak gitu. Tapi saat ini udah diubah mulai usia 13 tahun. Bisa dibilang hukumannya itu sama berat. Ya tentunya masih ringan dibanding orang dewasa. Tapi udah nggak seprotektif yang dulu. Tentunya karena pelaku dan juga korban merupakan anak remaja, sebenarnya
kejadian kali ini sidangnya itu nggak terbuka sehingga aku nggak tahu vonis yang diterima apa, hukuman yang diterima apa, dan kelanjutannya kayak apa, dengan tujuan agar korbannya ini nggak dicap sebagai korban yang pernah diperkosa gitu. Jadi kayak ditutup identitasnya biar orang nggak tahu masa lalu kayak apa yang dia miliki, biar rasa sakitnya itu nggak diungkit-ungkit lagi gitu. Oke Polo-Polo, kejadian kali ini sampai di sini. Jujur anak-anak SMP zaman sekarang informasi yang diterima itu jauh lebih banyak dibandingkan zaman SMP kayak 20 tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang lalu. Dan aku ngerasa bukan berarti smartphone itu buruk ataupun internet itu buruk. Tapi kita perlu mengubah lagi mungkin sistem edukasi agar tahu gimana caranya memfilter informasi yang beredar di internet. Karena sama, pisau itu bisa menjadi alat masak, tapi pisau juga bisa menjadi senjata. Dan kita nggak bisa bilang kita nggak perlu pisau karena ini bisa menjadi senjata. Kita harus mengedukasi dan juga mendidik karena kita itu manusia, bukan hewan yang bisa berpikir dan bisa membuat keputusan yang baik. Oke Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.